Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi pendengar Cakrawala yang terkasih. Di pagi hari ini, di hari Selasa 9 Juni 2015, kita berjumpa kembali di dalam acara Oase Rohani Katolik di Pekan Biasa ke-10. Dan Anda akan ditemani oleh saya Penta Rafaela dan Romo Diocesan Frans Doi sampai 1 jam ke depan. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Penta, selamat pagi para pendengar terkasih. Selamat jumpa lagi, semoga semuanya baik-baik, sehat-sehat selalu. Ya, amin. Dan kita akan langsung ke doa pembukaan Romo ya. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, Bapa Maha Pengasih, kami panjatkan pujian dan syukur tak terhingga kehadirat-Mu, karena Engkau telah melindungi kami pada malam hari dengan para malaikat-Mu. Dan pada pagi hari ini, kami telah diberikan kesegaran baru, sehingga kami siap untuk diutus melakukan tugas-tugas yang Kau percayakan kepada kami, baik untuk sekolah maupun untuk bekerja. Pimpinlah kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar membuka hati dan telinga kami, sehingga kami dapat memahami, menerima firman-Mu yang memberikan pencerahan bagi kami, menerangi jalan kami, sehingga hari ini kami sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran untuk mewartakan nama-Mu melalui karya-karya dan tugas-tugas kami, sehingga nama-Mu sungguh dimuliakan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Perbincangan Rohani Injil hari ini. Pendengar yang terkasih, bacaan hari ini diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 1 ayat 18 sampai dengan 22. Saudara-saudara, demi Allah yang setia, janji kami kepada kalian bukanlah serentak iya dan tidak. Sebab Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kalian, yaitu oleh Silvanus, Timotius dan aku, bukanlah serentak iya dan tidak. Di dalam Dia hanya ada ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengucapkan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Allah lah yang meneguhkan kami bersama kalian dalam Kristus. Dia pula lah yang telah mengurapi kita, serta memateraikan tanda miliknya atas kita. Dialah yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita, sebagai jaminan atas semua yang telah disediakannya untuk kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar yang terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan Injil pada pagi hari ini. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik pendengar yang terkasih, kita akan bersama-sama mendapatkan renungan pada pagi hari ini dari bacaan pertama dan bacaan Injil. Romo, bagaimanakah menurut Romo renungan pada hari ini, Romo? Baik, dan para pendengar terkasih, pada surat Paulus yang pertama kepada umat Korintus, yaitu ayat 18. Ini dikatakan, saudara-saudara, demi Allah yang setia, janji kami kepada kalian bukanlah serentak ya atau tidak. Jadi ini maksudnya, kalau orang yang berdirinya itu di persimpangan jalan, lalu dia bingung mau ambil yang kiri atau kanan. Jadi itu sama dengan orang yang tidak punya prinsip sebentar ya, sebentar tidak. Ya. Jadi kalau orang yang begini, itu kan menurut bahasa orang-orang itu loh, itu tidak hitam, tidak putih, tetapi abu-abu. Ya. Karena abu-abu jadi nggak jelas, baginya bingung, bagi orang lain juga membingungkan. Jadi kalau sikap kita terhadap Tuhan itu harus memilih ya atau tidak. Kalau Tuhan itu tidak memaksa orang untuk mengatakan ya, Tuhan memberikan kebebasan. Tapi sekali orang sudah memilih, maka dia harus memilih, ya, andai kata dia memilih ya, dia harus menjalankan yang dia katakan yes itu. Tapi kalau dia bilang no, ya tidak apa-apa. Ya itu namanya panggilan. Ya, jadi kehendak bebas orang ya, Romo. Jadi Tuhan menghargai kehendak bebas orang. Jadi tidak boleh sekaligus dia bilang ya, sebentar bilang tidak. Ya itu bukan saja dengan Tuhan ya, dengan siapa aja. Kalau sekarang ini kan yang menjadi masalah itu kan, Romo sering nangani konsultasi itu orang bisnis gitu loh. Ya, orang bisnis, tadinya teman ya, udah berteman karena gara-gara percaya, itu udah percaya aja, tidak pakai hitam putih, tidak tertulis ya. Akhirnya sudah jalan, tahu-tahunya tadinya ya menjadi tidak, ya, dan itu yang disebut mengecewakan, ya, membingungkan temannya dan juga mengecewakan. Jadi abu-abu itu. Jadi abu-abu ya. Jadi bukan saja terhadap Tuhan, tapi juga terhadap sesama. Kalau mau bilang ya, sepakat ya, sepakat. Sepakat terus. Jangan tiba-tiba di tengah jalan dia bilang tidak. Ya ini yang membuat Jadi kalau kita mau mengikut Tuhan, dengan kata lain itu tidak boleh suam-suam kuku. Jadi sebentar hangat, sebentar dingin. Tapi harus mengikut Tuhan itu harus berarti ya saya mengikuti dorongan ya dan gerakan Roh Kudus, ya tetap harus semangat, harus bernyala itu kemauannya untuk menjawab ya kepada Tuhan. Dan memang hubungan antara Tuhan dan manusia itu ya mirip-mirip lah. Jadi kalau orang sudah tidak menghargai temannya, itu sebetulnya dia sudah tidak menghargai Tuhan. Ya, misalnya juga dalam pernikahan, ya, atau di dalam bisnis, ya. Jadi itu mengandaikan kejujuran dan kepercayaan. Yeah. Dan kadang-kadang kan tadinya itu kan Romo kan nggak ngerti gitu loh. Kalau saya hubungi seorang bapak, Pak,
bisa tolong nggak, ini ada OMK yang mau cari kerja. Terus dia bilang, boleh Romo. Apa syaratnya, saya tanya Bapak. Ya syaratnya itu nomor 1 jujur Romo. Ya, jangan nomor 1 dia pintar tapi tidak jujur. Jadi orangnya harus jujur. Kalau dia kurang pintar nanti kita latih lagi. Kita kasih pelatihan. Tapi kalau dia tidak jujur ya susah. Jadi memang ya itu prinsip ya. Dalam hubungan sesama, hubungan dengan atasan, yaitu kejujuran juga sama Tuhan. Jadi kita juga harus jujur. Ini artinya ya. Artinya yang dikatakan tadi, yakni terhadap Tuhan, kalau kita sudah mengatakan ya, berarti harus konsekuen. Bahwa itu pilihan saya, panggilan saya, dan tanggung jawab saya. Ya. Saya bacakan ayat 20 ya Romo, dari Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya oleh Dia kita mengucapkan amin untuk memuliakan Allah. Ya, jadi Kristus itu ya karena apa? Itu yang terkenal itu kan ketaatannya. Oleh Paulus dikatakan, hendaknya kita taat seperti Kristus yang taat kepada Bapaknya di surga sampai mati di salib. Jadi itulah Yesus memberikan contoh bahwa terhadap Tuhan, terhadap Bapaknya, dia terus bersikap ya. Tidak bisa mengatakan tidak. Bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Tidak mau mengatakan tidak. Jadi itu bila kita ingin memuliakan Tuhan, maka kita juga harus bersikap seperti Yesus. Dan ketaatan kepada Tuhan itu mau menunjukkan memang bahwa kita selalu berjalan di dalam yang disebut yes God. Ya. Jadi ya kepada Tuhan. Itu artinya. Ya. Jadi ini sebenarnya Romo saya jadi terbersit dengan kata-kata Bunda Maria Romo ya. Jadi, ya. Betul ya Romo ya. Saya belum tahu, Romo udah tahu aja pikiran saya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Itu juga pengertian arti kata iya ya Romo. Ya, itu persis seperti Yesus di Taman Getsemani. Ya. Ketika dia sebagai manusia Yesus ya. Ya. Dia merasakan bahwa besok dia akan dianiaya, bahkan dia harus mati disalibkan, maka dia bergolak sebagai manusia ya. Maka yang pertama, karena ketakutan sebagai manusia, dia mengatakan, ya Bapak kalau boleh piala ini berlalu daripadaku. Kemudian tentu saja ada dialog ya, yang tidak tertulis. Dialog yang tidak tertulis itu tentu saja Tuhan menjawab kepada Yesus ya. Ya jadi menyebabkan Yesus itu mantap. Yesus manusia mantap kalau dia mengatakan terjadilah padaku menurut kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku melainkan kehendak-Mu. Itulah juga Bunda Maria ya. Ketika dia tidak mengerti bahwa dia belum bersuami, lalu disuruh supaya menerima bahwa dia mengandungkan seorang bayi, itu kan tidak masuk akal ya. Tapi karena sabda Tuhan disampaikan melalui malaikat, maka dia percaya. Lalu dia mengatakan apa tadi? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Itu yang disebut ya. Yes God ya. Oke, kita terus baca Injil. Lanjut Injil ya Romo. Bagaimana Romo untuk renungan dari bacaan Injil ini Romo? Bacaan Injil ini menarik sekali karena kita sering ya itu garam ya. Garam itu sering dipakai juga dalam liturgi ya. Dalam doa-doa. Mungkin kita ambil contoh, ini kan Yesus memberikan contoh garam, tapi dalam perjanjian lama itu juga sudah ada tentang garam. Bisa dibaca 2 Raja-Raja 2. Ya, baik.
Pendengar yang terkasih, kita akan baca 2 Raja-Raja bab 2 ayat 19 sampai dengan 22. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka, dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Ya, jadi itu sejarahnya bagaimana dalam liturgi dan dalam doa-doa yaitu dipergunakan garam ya. Maka garam ini fungsinya sangat penting sehingga dikatakan oleh Yesus. Selain itu juga bayangkan kalau orang masuk restoran lalu itu garamnya tidak ada atau kurang, pasti dia cari pindah restoran lain lagi gitu. Jadi tidak ada gunanya ya kalau garam itu tidak menjadi asin. Jadi maksud Tuhan di sini itu garam atau cahaya itu bahwa orang sekitar kita, jadi maksud orang sekitar kan bukan cuma orang Kristen, tapi semua orang itu merasakan fungsi kita dalam masyarakat itu dengan perbuatan baik. Yeah. Jadi dengan kehadiran kita dengan perbuatan baik itu, mereka merasa bahwa kita mempunyai arti bagi sesama. Itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Jadi arti itu tentu saja dalam hal positif, yakni kita bisa menolong orang, menyelamatkan orang, ya, menguatkan orang, menghibur, itu fungsi atau tugas kita. Dengan begitu maka orang yang melihat tingkah laku kita yang bermakna bagi sesama, maka dia akan memuliakan Tuhan. Yeah. Ya, bahwa wah ini benar nih anak Tuhan. Ya. Sehingga itulah yang dimaksudkan oleh Yesus, bahwa kita harus mempunyai arti bagi orang lain ya. Dalam arti itu membangun sesama. Ya, Romo, saya ada tanya sedikit tentang garam ini ya Romo. Biasanya kalau pemberkatan rumah, Romo memberkati rumah kan pakai ada air dan garam ya Romo. Kemudian rumah itu diberkati, itu ada tandanya supaya rumah itu menjadi berkat juga untuk keluarga itu ya Romo. Ya. Bisa jadi seperti itu Romo. Ya, itu yang di dalam itu tadi Dua Raja-Raja kan, airnya menjadi sehat ya Romo. Airnya menjadi sehat. Nah, ya. Kalau misalnya ada rumah yang tidak diberkati dengan air dan garam, apakah rumah itu juga bisa dijadikan berkat Romo? Ada perbedaannya nggak Romo maksud saya di sini? Ya, tentu saya sini dalam arti iman ya, bahwa air dan garam itu sudah diberkati ya dengan fungsinya untuk menyelamatkan, seperti dalam kisah Dua Raja-Raja tadi, Dua Raja-Raja 2. Airnya tidak sehat menjadi sehat ya Romo? Ya, airnya tidak sehat menjadi sehat. Bahkan juga itu rumah kan dalam arti spiritual, dikuduskan, disucikan ya, menjadi rumah Tuhan dan rumah anak-anak Tuhan. Iya. Gitu. Oke, saya ulangi untuk pendengar ya Romo. Saya juga tertarik dengan bacaan ini dari 2 Raja-Raja bab 2 ayat 19 sampai 22. Jadi boleh pendengar mencatat nanti dibaca ya Romo. Ya, jadi Elisa menyehatkan air di Yeriko. Jadi itu sejarahnya mengapa dalam gereja garam itu dipakai sebagai alat ya, yang disebut itu sebagai sakramentali. Sakramentali itu alat-alat yang menyelamatkan, yang bukan 7 sakramen ya, seperti rosario, garam, air berkat ya, gitu. Untuk menguduskan, menyucikan, dan juga ya seperti tadi, menyembuhkan dan menyelamatkan. Ya, oke. Ya, dan Romo kita akan masuk ke dalam
kesaksian ya Romo ya. Kesaksian pada hari ini, dan kita akan break sebentar Romo ya. Baik pendengar yang terkasih, kita akan bersama-sama kembali dengan Romo Frans setelah mendengarkan kesaksian berikut ini. Saya mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang telah saya alami pada tahun 2010 pada saat saya terkena kanker. Pada waktu itu 3 Januari 2010, saya mendapat telepon dari pasien saya bahwa pembantunya nangis-nangis karena ada benjolan di payudaranya. Dia minta tolong malam itu juga. Walaupun saya lelah, akhirnya saya terima pasien tersebut, dan itu mengingatkan saya bahwa Tuhan itu sangat baik sama saya, karena malam itu saya baru ingat bahwa saya belum memeriksa lagi payudara saya yang saya rasa ada benjolannya kira-kira 2 minggu sebelumnya. Pada malam itulah saya periksa, ternyata benjolan yang tidak jelas pada beberapa waktu yang lalu sekarang sudah menjadi lebih jelas. Nah, maka besoknya langsung saya melakukan mamografi dan USG. Ternyata dicurigai kanker. Maka saya langsung melakukan pengobatan ke Singapura untuk mencari second opinion. Di Singapura maka dilakukan biopsi dan operasi untuk menentukan apakah ini kanker. Apabila kanker, maka saya akan menjalani operasi yang kedua. Setelah ternyata kanker, saya menjalani operasi yang kedua dengan pengangkatan payudara sebagian dan juga kelenjar getah bening. Lalu ditentukan akan dilakukan kemoterapi atau tidak. Dan saya sangat takut menjalani kemoterapi karena saya dengar kemoterapi itu sangat sakit dan menakutkan. Sehingga saya sangat-sangat takut sekali. Tetapi saya dengar banyak sekali orang yang tidak menjalani kemoterapi, banyak yang meninggal, tapi menjalani kemoterapi sangat sakit. Pada akhirnya dokter menentukan bahwa saya harus kemoterapi. Saya merasa putus asa, takut, sedih. Dan dalam perjalanan pulang kami ke Jakarta, karena saya akan menjalani kemoterapi 3 minggu lagi, saya dalam keadaan putus asa, saya menangis di pesawat. Saya merasa gini, Tuhan, mengapa kau tidak ambil aku saja, orang yang tak berguna ini? Yang saya bayangkan hanya meninggal saja, mati sajalah. Lalu tiba-tiba di pesawat itu ada pengumuman, we need medical assistance, we need medical assistance. Lalu saya tanya sama suami saya, Pap, ada apa? Ada orang sakit tuh. Oh ya, ada orang sakit. Saya langsung berdiri seperti didorong. Langsung saya keluar tanpa memakai sandal sampai ketemu stewardess. Ada apa? Terus stewardess tanya, are you a doctor? Yes, I'm a doctor. Lalu stewardess bilang, ini ada orang sakit. Saya lihat muntah darahnya sangat banyak berkeliling. Lalu saya bertanya pada pasien apa yang dia rasa, apa kejadiannya bagaimana. Tiba-tiba di sebelah saya ada orang yang mencolek, seorang bapak. Itu gastritis. Dalam hati saya deh, kok dia tahu ya? Terus akhirnya saya melakukan pertolongan pada pasien tersebut. Sampai akhirnya sudah teratasi. Lalu saya dekati tuh bapak, langsung ke bapak gini, kok bapak tahu dia gastritis? Lalu dia bilang, saya kan juga dokter. Wah, dalam hati saya gini, kok dia dokter nggak tolong ya? Aduh, saya langsung sedih gini. Aduh Tuhan, Engkau telah membutakan hati orang itu sehingga saya harus bekerja pada hari ini, sehingga saya merasakan bahwa saya masih berguna menolong orang. Coba kalau dia yang tolong, saya tetap bersedih-sedih di kursi saya. Udahlah, saya diam saja. Terus stewardessnya memanggil saya disuruh duduk di bisnis kelas. Terus suami saya dipanggil. Terus setelah komunikasi dengan darat, bagaimana penanganan pasien tersebut, lalu saya dikasih selembar kertas untuk diisi, lalu dikasih tiket pesawat bisnis kelas yang berlaku untuk 1 tahun. Sampai saat sekarang tiket itu saya tidak pernah pakai, tapi saya figura untuk kenangan pada saya bahwa pada saat saya berputus asa, Tuhan menjawab bahwa kamu tuh bukan tidak berguna, justru berguna. Saya menolong orang dan saya mendapatkan penghargaan. Pada penolong orang tuh hanya sepele aja. Lalu saya nangis, aduh Tuhan, saya mohon ampun. Lalu saya cerita pada suami saya, Pap, kejadiannya begini-gini. Lalu suami saya bilang, nah makanya jangan putus asa, Tuhan itu mendengar setiap perkataan kamu. Nah dari situ saya tahu
bahwa Tuhan selalu menjaga saya. Dari pertama kali saya terkena kanker, karena saya lagi nolong orang. Coba kalau malam itu saya nggak terima itu pasien, mungkin saya nggak ingat saya ada benjolan. Lalu kedua, saya ditolong lagi waktu saya dikasih dokter banyak begitu, saya bingung mau kemana dokternya yang saya mau pergiin. Lalu saya ingat doa saja, pasti dikasih jalan. Ternyata dokter-dokter yang memang dipilihkan Tuhan, dokter yang dipilihkan Tuhan, dia tidak cuti, tapi dokter lain yang dikasih orang lain itu cuti. Lalu yang ketiga, pada saat saya putus asa begini, aduh Tuhan, saya nih gak berguna. Ternyata saya dikasih kesempatan sama Tuhan bahwa saya berguna. Nah, maka saya memberi kesaksian pada orang-orang dalam hal ini, melalui ini karena teman-teman saya di meditasi menyarankan berikan kesaksian kebesaran Tuhan dalam hidup saya. Pada saat itu saya merasa begitu berharganya saya di mata Tuhan. Kan pada keadaan saya sakit dan berjuang untuk kesembuhan saya dari penyakit kanker, dan rasa putus asa saya di mana saya merasa tak berguna. Dan tiba-tiba Tuhan memakai saya untuk menolong pasien yang berada di dalam pesawat dalam perjalanan saya dari Singapura. Saya merasa terharu sekali bahwa dalam sekejap Tuhan memakai saya untuk menolong pasien tersebut, sehingga saya merasa terjawab rasa putus asa saya. Seandainya Bapak penumpang yang berada di sebelah penumpang yang sakit tersebut dan berprofesi sebagai dokter itu menolong pasien tersebut, maka saya saat itu tidak akan dipakai oleh Tuhan. Tapi seperti Tuhan membisikkan pada saya untuk saya menolong, sehingga saya mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan mungkin saya tidak akan seperti sekarang ini kalau saya saat itu tidak ada kejadian tersebut. Saya sekarang mendapat berkat kesembuhan jasmani dan rohani. Jasmani, saya setelah sembuh dari kanker selama 5 tahun. Pada bulan Juni ini saya telah 5 tahun bebas kanker. Dan saya mengalami kesembuhan rohani juga, peningkatan iman saya, terutama dengan saya ikut meditasi yang dipimpin oleh Pak Yus dan Ibu Vina. Dalam keluarga saya juga merasa ada peningkatan rohani. Misalnya, kalau dulu nih saya setelah lagu rohani, suami saya tuh selalu menggantinya dengan lagu bijis atau Rafiqa Duri atau apa saja. Kalau sekarang setelah ikut meditasi, suami saya mempunyai koleksi lagu rohani sampai 5.000, dan di mana-mana dia setelnya lagu rohani. Saya sangat bersyukur atas keadaan ini, dan komunikasi dalam keluarga kami juga menjadi jauh lebih baik. Dan sekarang saya mau menyanyikan sebuah lagu untuk menyatakan terima kasih saya atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terkasih, hari ini 9 Juni Gereja Katolik memperingati Santo Efrem, pujangga gereja. Efrem lahir di Mesopotamia sekitar tahun 306. Ia dibaptis ketika berusia 18 tahun. Efrem akhirnya pergi ke bukit dan menjadi seorang pertapa. Ia menemukan sebuah goa di dekat kota Edesa di Syria. Ia memakai baju dari kain rombeng dan memakan apapun yang dihasilkan bumi. Efrem biasanya sangat mudah marah, namun sedikit demi sedikit ia dapat mengendalikan dirinya. Orang-orang yang bertemu dengannya bahkan beranggapan bahwa pembawaannya yang sangat tenang adalah tabiat aslinya. Efrem sering pergi berkhotbah di Edesa. Ia berbicara tentang Allah dengan penuh semangat sampai membuat orang-orang menangis.
Ia mengatakan kepada mereka bahwa ia adalah seorang pendosa besar. Ia pun mengatakan hal itu dengan sungguh-sungguh karena meskipun dosanya kecil, dosa itu terlihat besar baginya. Ketika Santo Basilus menemuinya, ia bertanya, "Apakah engkau Efrem, pelayan Yesus yang terkenal itu?" Efrem dengan segera menjawab, "Aku adalah Efrem yang tidak layak berada di jalan penebusan." Kemudian Efrem bertanya dan menerima banyak nasihat dari Santo Basilus mengenai bagaimana bisa semakin dekat dengan Allah. Efrem menghabiskan waktunya untuk menulis buku-buku rohani. Ia menulisnya dalam beberapa bahasa, Syria, Yunani, Latin, dan Armenia. Buku-bukunya sangat indah dan rohani, sehingga buku-buku itu diterjemahkan ke banyak bahasa dan masih dibaca sampai hari ini. Karena itu, ia disebut kecapi Roh Kudus. Himne Efrem menjadi sangat terkenal. Saat orang-orang menyanyikannya, mereka belajar banyak hal tentang iman. Efrem meninggal pada bulan Juni 373. Karena ia mengajar banyak orang melalui tulisannya, ia dinyatakan sebagai doktor gereja bertahun-tahun kemudian. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 9 Juni Gereja Katolik memperingati Santo Efrem, pujangga gereja. Dialog Iman Katolik. Pendengar yang terkasih, Anda masih bersama dengan Romo Diocesan Franz Louis sampai nanti pukul 6 pagi. Dan Romo, tadi kita sudah bersama mendengarkan kesaksian dari Ibu Wiwi ya Romo, yang merupakan seorang dokter gigi. Bagaimanakah menurut Romo kesaksian dari Ibu Wiwi ini? Ya, ini kesaksian ini luar biasa. Kenapa? Dia menderita sakit CA, kanker. Dan sebagai seorang dokter, walaupun dokter gigi kan, dia tahu bahwa ini penyakit maut. Jadi untuk dia kan terpukul sekali. Lalu padahal tadinya kan dia menolong orang ya. Kadang-kadang juga memberikan keringanan dalam pengobatan, perawatan. Ada juga yang gratis ya. Kalau dia pikir ini sudah tamat saya ini, ya sudah tidak ada arti lagi, tidak bisa lagi melayani. Lalu ya sebagai manusia kan kayak Yesus tadi ya, jadi dia mengeluh sama Tuhan, bagaimana saya bisa dikasih sakit seperti ini ya? Kenapa saya Tuhan? Kenapa gitu? Saya? Dan padahal saya masih mau melayani Tuhan dan orang lain gitu loh. Jadi berarti saya cukup ini pelayanan, tidak bisa melayani lagi. Ya, lalu dia dengan kata lain dia sudah mengambil keputusan bahwa dia tidak bisa melayani lagi dan tidak mau melayani. Ya. Lalu kemudian dalam perjalanan ke luar negeri, ya, mungkin mau berobat ya di sana. Tiba-tiba di dalam pesawat itu sedang di udara itu ada seorang penumpang itu yang muntah darah di dalam pesawat itu. Dan darahnya itu katanya banyak sekali mengalir di tempat duduk, mengalir juga di lantai, sampai semua pramugari itu heboh ya. Datang untuk menolong, co-pilot juga datang menolong ya. Karena mereka panik, jangan sampai kalau dia ada apa-apa di situ. Dan juga yang penumpang yang depan belakang itu kan panik semua kan. Depan belakang panik semua. Lalu dia melihat itu, dia segera pergi, Dokter Wiwi ini segera memberi pertolongan ya. Dengan akhirnya pramugari itu tanya,
Ibu dokter ya? Ya, saya dokter. Lalu kemudian dia berusaha menolong mereka. Terima kasih karena dia mau menolong. Terus berapa lama kemudian berhenti pendarahannya. Kalau sudah berhenti, ini perawat dan kopilot itu terima kasih sama dia ya. Karena mereka sudah ditolong. Dan mereka merasa lega kan. Pramugari sama kopilot ini merasa lega. Lalu dia sebagai tanda terima kasih, dia diajak untuk duduk di kelas bisnis ya. Tadi kelas ekonomi. Jadi sampai sana dia dilayani ya, dikasih servis khusus ya. Servis khusus. Lalu kemudian di situ baru dia renung. Karena apa? Karena di samping dia itu kan ada dokter juga. Tapi dokter ini cuek aja, dia nggak mau nolongnya. Kalau dia pikir kenapa dia yang sehat kok nggak mau menolong orang ini. Padahal dia hanya dokter gigi ceritanya. Ya. Tapi ini kok saya yang harus menolong. Nah, di situ baru dia sadar bahwa ternyata Tuhan itu masih memakai dia. Lalu dia berjanji untuk terus melayani. Sampai sekarang, wah, pelayanan luar biasa dia. Semua pasiennya itu diajak ikut meditasi di rumahnya. Rumahnya dipugar, digedein ruang meditasinya. Sebagai tanda syukur kepada Tuhan karena dia telah disembuhkan ya. Telah disembuhkan Tuhan. Jadi sini kembali kepada firman tadi ya. Bahwa kalau dia berhenti melayani, berarti sebagai garam dia tidak mengasinkan lagi. Gitu. Padahal Tuhan itu mau supaya sebagai garam dia tetap mengasinkan. Jadi di situ penumpang, apalagi ini kopilot dan pramugari itu sungguh-sungguh merasa fungsi garam ini. Ya, fungsi garam dan fungsi cahaya dia. Orang dalam kepanikan, ya, kepanikan itu kan simbol kegelapan. Dia dengan perbuatan baiknya itu menjadi cahaya dan menjadi garam ya, menjadi garam untuk menolong orang lain. Jadi di sini sering kali juga kita melihat ya dalam paroki itu Romo kan sering melihat banyak orang yang masih ragu untuk melayani. Itu sebetulnya ya belum siap menjadi garam. Ya, misalnya untuk prodiakon ya, itu kan tidak semua orang yang mau jadi prodiakon, padahal dibutuhkan ya oleh umat di lingkungan, apalagi menjadi ketua lingkungan ya, jadi ketua lingkungan. Jadi di sini maksudnya itu Tuhan itu mau supaya kita tidak hanya mencari keselamatan untuk diri sendiri, tetapi juga menjadi alat dari Tuhan untuk ikut menyelamatkan orang lain. Nah, itulah yang disebut garam atau cahaya. Gitu. Jadi dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Dr. Wiwi ini memang luar biasa. Yeah. Luar biasa. Sebetulnya kan kalau dia di pesawat dia bisa punya alasan, saya sakit ya, jadi saya tidak bisa menolong. Yeah. Ya itu kan masuk akal tuh, wajar. Tapi itu yang aneh, dokter yang di sampingnya yang sehat itu ya dia tidak bisa menjadi garam bagi orang lain. Malah dia cuek, dia langsung berdiri minggir, tidak buat apa-apa. Ya sementara ini orang sakit ini ya dia yang peka, tergerak untuk menolong. Nah disitulah Tuhan berkenan ya. Yeah. Tuhan berkenan, lalu ya karena dia mau dipakai lagi, mau menjadi garam lagi, maka ya Tuhan memulihkan dia ya. Memulihkan dia supaya lebih dipakai lagi. Yeah. Itu
Ya, Romo, saya mau bertanya, Romo, mungkin juga ada pendengar yang baru mendengarkan Oase Rohani Katolik edisi Komunitas Meditasi Kitab Suci ya, Romo. Sebenarnya bagaimanakah meditasi itu bisa di dalamnya itu terjadi penyembuhan baik fisik maupun batin, Romo, seperti Ibu Dr. Wiwi ini ya. Dia bisa mengalami kesembuhan, dan beberapa edisi sebelumnya kan kita dengar ada kesembuhan-kesembuhan ya, Romo. Ya. Yang pertama tentu saja kita harus pahami kesembuhan itu dalam arti menyeluruh. Jadi bukan saja kesembuhan dari penyakit fisik, tapi Tuhan mau itu kan nomor satu kesembuhan rohani. Yeah. Jadi Tuhan itu tidak mau anaknya itu jauh-jauh dari dia. Ya, kalau anaknya jauh, ya ada apa-apa, ya sulit ya. Ya karena anak itu menjauhkan diri, bahkan ada yang melarikan diri. Begitu sayangnya Tuhan itu kan, kalau bahasa Jawa itu saking sayangnya Tuhan tarik telinganya. Dia sini, jangan jauh-jauh kamu ke sini. Ya, nah, itu dengan macam-macam cara. Bisa saja perusahaannya bangkrut, bisa saja sakit atau masalah apa, mau tidak mau dia mencari Tuhan. Gitu. Jadi dalam hal ini itu Tuhan itu mau supaya kita dekat kepadanya. Jadi tentu saja setelah dia bertobat ya Tuhan kasih yang lain juga, kesembuhan batin, kesembuhan fisik ya, kesembuhan keseimbangan jiwanya. Ya mental, kesembuhan fisik ya. Ya, dan pendengar yang terkasih yang menurut saya ini kesembuhan ini terjadi justru karena iman orang itu ya, Romo. Ya. Karena bukan Romo yang menyembuhkan, bukan pendoa yang menyembuhkan, tapi iman orang itu ya, Romo. Iman orang itu yang menyembuhkan. Kalau dia kurang iman, tidak punya iman ya dia nggak bisa mengalami apa yang disebut kemuliaan Tuhan. Ya. Oke, baik Romo, kita break ya Romo ya. Dan pendengar yang terkasih, kita akan bersama-sama bermeditasi, dan untuk Anda yang baru saja mendengarkan acara ini boleh bermeditasi bersama ya Romo. Ya, baik. Terima kasih Romo. Pendengar terkasih, marilah kita melakukan meditasi singkat dengan tema syukur atas penderitaan. Rasul Paulus mengajak kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal, juga atas penderitaan. Maka kita juga mau bersyukur dan memuji Tuhan, karena hidup ini ibarat koin, tidak saja kegembiraan, tidak saja kebahagiaan, tapi juga ada penderitaan, ada juga kesedihan. Maka marilah kita menghayati kehadiran Yesus, karena ia sendiri melalui penderitaan mencapai kemuliaannya. Saat ini Tuhan Yesus hadir di hadapanmu, karena ia telah bersabda dalam Wahyu 3 ayat 20, "Lihat, aku datang." Pejamkanlah matamu, tegakkanlah punggungmu. Kita percaya akan kehadiran Tuhan. Marilah kita menerima napas baru dari Tuhan. Tariklah napas pelan-pelan melalui hidung. Terus ditarik, rasakan kasih Tuhan yang mengalir ke dalam hatimu, jiwa dan tubuhmu. Tahan sebentar, lepas napas pelan-pelan melalui mulut. Rileks.
Rasakan damai bersama Yesus. Rileks. Tarik lagi napas melalui hidung. Terus ditarik. Rasakan kasih dan kuasa Tuhan mengalir ke dalam jiwamu, mengalir ke dalam seluruh jaringan tubuhmu. Lepas napas pelan-pelan melalui mulut. Rileks, rileks, rileks sekali. Karena Tuhan telah hadir, marilah kita memuji Dia dengan lagu Pujilah Tuhan. Sambil mengangkat tangan perlahan, kita terus memuji Tuhan dalam hati kita. Pujilah namanya yang kudus. Angkat terus tanganmu. Pujilah kasih-Nya. Terus memuji Tuhan dan pasrahkan bebanmu. Karena Ia telah bersabda, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pasrahkan penderitaanmu, pasrahkan kesedihanmu, serahkanlah kekhawatiranmu atau ketakutanmu kepadanya. Jangan engkau ragu, karena saat ini Yesus bergembira atas pujianmu. Yesus bergembira atas kepasrahanmu, dan Ia mengulurkan tangannya kepadamu. Teruslah memuji dan berpasrah. Saat ini dari tangan Yesus ada cahaya pembebasan, cahaya pelepasan yang diberikan kepadamu. Rasakan jamahannya,
rasakan pelukannya, kasihnya mengalir. Pujilah Tuhan karena Engkau maha baik. Pujilah Tuhan karena Engkau maha kuasa. Kuasa-Mu membebaskan aku. Kasih-Mu menyembuhkan aku. Terima kasih Tuhan atas kekuatan baru yang membuat hatiku tabah. Hatiku damai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mau lebih setia kepadamu dalam doa-doaku. Setia kepadamu ya Tuhan dalam melakukan firman-Mu. Untuk bersyukur dalam segala hal. Pakailah aku ya Tuhan sebagai alat-Mu.
Marilah kita mengakhiri meditasi ini dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Pendengar yang terkasih, tanpa terasa 1 jam sudah Anda bersama kami di dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini Selasa 9 Juni 2015 di Pekan Biasa ke-10. Dan saya Pentara Vela bersama dengan Romo Diose San Francisco mengucapkan selamat pagi, selamat berkarya, dan selamat berhari Selasa. Dan Romo akan memberkati kita semua untuk pagi hari ini. Baik pendengar terkasih, marilah kita mohon berkat Tuhan. Juga untuk para siswa yang mungkin sekarang lagi mati-matian belajar atau juga lagi ulangan umum, dan juga untuk para pekerja yang hari ini dalam perjalanan, teristimewa bagi yang sedang sakit, bagi yang sedang menghadapi masalah. Mari kita mohon berkat, mohon kekuatan dan keselamatan dari Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui
bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah oase rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.